Shalom, saudara. Saudara, seperti tema yang sudah saya berikan, ya ular beludak. Karena banyak orang itu mati di jalan. Dari mana? Kepakut ular, saudara. Hari-hari ini kita sedang menghadapi sebuah dilematis yang menarik antara kita ini harus ibadah dengan benar dan juga harus berhikmat. Banyak orang dengan kondisi seperti ini justru sering banyak dijadikan dalih. Padahal tahun ini kita sudah saya sampaikan berulang-ulang, yang harus kita utuhkan dalam pikiran kita ini adalah dalih. Nah, kita akan melihat dulu Kejadian pasal 49 ayat 17. Dari 12 suku Israel atau 12 anak Yakub ini, ada seorang yang namanya Dan. Di ayat 16 dan 17 ini dikatakan begini: adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Jadi kata mengadili itu juga berbicara akan menguji, akan memurnikan. Di ayat 17 dikatakan, semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai, yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Saudara dikasih Tuhan, ular beludak ini ada banyak makna, saudara. Ini sebuah spirit namanya, saudara. Nah, dan ini menguji. Setiap keadaan, setiap situasi ini akan menguji kita. Kita ini kan orang benar itu kan seperti berjalan di pematang sawah, saudara. Dan di bawahnya tebing dan jalannya naik. Ketika kita ini tergelincir sedikit, saudara, kita bisa jatuh. Nah, makanya saya ini seringkali menekankan dalih ini harus dipangkas. Karena kita ini menghadapi ujian setiap saat, setiap waktu. Dan keadaan apapun, siapapun orangnya, itu bisa menjadi batu penguji. Karena sebenarnya tujuannya adalah supaya penunggangnya jatuh ke belakang. Jadi ular beludak itu memagut tumit kuda supaya penunggangnya jatuh ke belakang. Artinya apa, saudara? Spirit ular beludak ini yang diserang orang-orang yang sedang berada di dalam perjalanan. Kalau saudara sudah tua kemudian sudah putus asa, besok mati juga gak apa-apa, nggak diserang, saudara. Paling diserang asma, ya, diserang jantung. Tapi ini orang-orang yang sedang dalam perjalanan, orang-orang yang sedang bepergian, orang-orang yang sedang memiliki visi. Kalau orang tidak punya visi, ngapain diserang? Sama seperti ya, antikris ini kan dihajar ini orang-orang yang di area ruang Maha Kudus, ruang kudus. Tapi kalau sudah di halaman, ngapain? Kalau saudara hari ini adalah bilangan orang-orang yang sedang berjalan ke arah tujuan Tuhan, orang-orang yang sedang berada di dalam visinya Tuhan, saudara itu sasaran ular beludak. Tapi kalau saudara orang-orang yang sudah putus asa, putus harapan, saudara sebenarnya sudah jadi makanan ular beludak. Ini saudara, kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-28 ayat yang ketiga. Ini Paulus ini dalam perjalanan itu disergap ular beludak, saudara.
Dikatakan begini saudara, ayat yang pertama sampai ketiga. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ketika di laut dia disergap badai, saudara. Ini kekristenan ini kan harus terjaga terus. Tapi ketika masuk di darat, saudara, siapa yang menyongsong? Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Jadi mari kita perhatikan, saudara. Jadi ular beludak ini berada di semak-semak dan dikatakan dia akan muncul ketika ada api, saudara. Api ini membuat dia ini tidak nyaman, saudara. Dia tidak akan diam diri. Makanya muncul. Kenapa? Ini ada sebuah musim. Makanya kan ini musim mulai hujan dan hawanya dingin. Hati-hati, saudara. Situasi apapun itu bisa membuat saudara ini imannya dingin. Makanya saya ini kadang-kadang berpikir, saudara, jangan-jangan jemaat itu lupa Tuhan setelah 3 bulan. Gak kenal Yesus itu siapa. Nah saudara ini hati-hati. Ini musim yang bisa mendinginkan. Kasih menjadi dingin. Kita ini ketemu orang say hello aja sudah. Ayo. Dan Paulus ini, kenapa kok tangannya Paulus ya? Ada banyak tangan di situ. Orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi saudara hati-hati. Tangan saudara ini perlu dijaga. Makanya hari ini dilatih apa? Cuci tangan. Karena tangan bisa untuk memukul istri, memukul meninju tembok. Tangan bisa untuk melakukan hal yang baik. Tangan juga yang sama juga bisa untuk melakukan hal yang buruk. Satu tangan yang sama bisa untuk mencuri. Tangan yang sama bisa untuk menolong orang lain. Saudara, ternyata ular beludak ini menjadi hakim. Di ayat yang keempat, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus. Jadi kalau kegigit ular beludak ini pertaruhannya nyawa, saudara. Dan pertaruhannya adalah dihakimi, saudara. Perhatikan ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Karena ini ular beludak itu jadi hakim, saudara. Meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Orang benar sekalipun terpakut ular beludak tidak akan menderita sesuatu. Makanya ular beludak ini dikatakan akan menghakimi. Dia dikatakan sebagai Dewi Keadilan. Ular beludak ini apa sih, saudara? Ini spirit. Situasi sekarang ini akan menjadi Dewi Keadilan, akan menghakimi orang-orang percaya. Mana Tuhan? Mana buktinya kamu mencintai Tuhan? Dunia ini sedang melihat. Karena apa? Ini ular beludak menggigit. Dan menggigit pertama adalah Paulus, saudara.
Dan digigit kenapa mesti Paulus? Maka saya sering kali berkata, ular ini punya mata. Tetapi sebenarnya di dalam perjalanan, Paulus itu menghadapi orang-orang yang yang menghasut, menghadapi penghasut, menghadapi tantangan dari orang-orang ya, yang menentang kebenaran. Ini sebenarnya karena Paulus ini punya misi, yaitu apa? Memberitakan kerajaan. Dia sedang mengemban visinya Tuhan supaya setiap orang percaya. Makanya di dalam pasal 28 ayat 28 ini dikatakan, sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah itu disampaikan. Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Ini sudah orang yang punya visi, ini akan dihadang oleh ular beludak. Kita lihat saudara, mengapa kita mesti waspada terhadap spirit ini? Karena ini bisa datang dari orang, bisa datang dari situasi, bisa datang dari lingkungan. Karena sifat ular beludak ini, spirit ini adalah yang pertama berbisa. Saudara. Kalau kita membuka Ayub pasal 20 ayat 10 dikatakan begini, anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh dengan tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikan di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya, dan menahannya pada langit-langitnya, namun berubah makanan di dalam perutnya menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkannya dari dalam perutnya. Bisa ular tedung akan diisapnya. Ia akan dibunuh oleh lidah ular. Saudara, berbisa artinya apa, saudara? Sesuatu hasil kejahatan itu seperti bisa. Makanya kan banyak orang tua itu tanpa sadar memberikan makanan kepada anaknya itu adalah tipu atau racun. Dia memberi minuman nila, bukan susu. Kan apa yang didapatkan dari sebuah kejahatan itu adalah racun ular tedung. Yang akhirnya memang ketika dimakan itu makanan, tetapi Tuhan mengubahkan ini menjadi bisa ular tedung, menjadi racun, menjadi bisa, saudara. Jadi bisa ini kan orang kalau kepakut ular itu hitungannya menit, saudara. Kalau enggak cepat, saudara, bisanya diambil sudah selesai. Makanya kita lihat Paulus ini pakut ular tadi. Wah, ini menarik ya, saudara. Ini berbisa. Makanya saudara harus berjaga-jaga apa yang saudara makan ini. Hasil dari kejahatan itu akan ubah di perut menjadi bisa ular tadi. Pasangan Bapak Tuan Pedesaan tak bilang, hati-hati kalau menerima pengusaha-pengusaha datang, jangan-jangan itu adalah uang hasil curian. Kenapa? Itu pencucian uang. Di gerejanya dia tidak persepuluhan, dia tidak menyucikan hartanya.
kemudian dibawa ke desa supaya dia dibilang orang baik di bagi-bagi duit. Saya bilang begitu. Itu adalah kejahatan, pencucian uang. Sekarang pencucian uang orang yang menerima ikut. Ini dunia aja hukumnya sudah sampai ke situ. Hukum roh lebih lagi sudah dilacak sampai keturunan. Makanya kutuk keturunan ketiga, keempat itu, kalau orang itu mengalami sesuatu itu ditarik ke atas. Bapaknya Mbah Buyute canggah wareng. Kalau saudara itu punya terah raja-raja, saudara bisa tahu ke atasnya. Saya dikasih tahu bapak saya, karena ternyata dari leluhurnya itu dari Mangkunegaran, Panglima yang tidak setuju dengan Belanda, dia mengasingkan diri. Yang satunya dari Pajang, yang ke Pati. Saya baru tahu. Saudara kok bisa tahu? Karena ada orang yang tahu narik ke atas. Makanya namanya apa, saudara? Air itu kalau pengen tahu ini kok keruh di sini, saudara lacak ke atas. Dari sumbernya. Makanya kalau doling saudara ya, kayak contohnya, saudara jangan lihat kali ini kali bening, namanya kali bening tapi butek. Dari mana buteknya kok bisa? Dari ketika ke sumbernya bening betul, tapi ternyata ada bebek, ada entok, ya. Ada orang berak di jalan di sepanjang sungai itu, jadi airnya keruh. Jadi tarik ke atas. Makanya kekristenan itu memindahkan, ya, kita ini dari generasi orang berdosa yang melahirkan kita dicangkokkan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub oleh karena iman kita. Makanya saudara, Paulus berkata semua itu kuanggap sampah. Saya juga sama. Kalau bule-bule saya masih tertarik melacak, saya bilang itu sampah buat saya. Karena saya ini punya terah, ya, raja-raja di surga. Dari Abraham, Ishak. Terahnya orang-orang benar, orang-orang yang jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan terahnya orang peminta-minta, tapi terahnya orang yang mengulurkan tangan. Terahnya orang yang memberkati bagi banyak orang. Terahnya yang orang-orang yang menurunkan raja-raja yang perkasa. Loh, itu saya perkatakan sudah. Kenapa? Oleh iman kepada Kristus. Kita ini berpindah dari gelap kepada terang. Dari 1 Korintus 15. Ini bisa yang paling berharga ini adalah bisa apa? Dosa. Karena di dalam ayat yang ke 54 ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Allah. Orang ini sudah sengat yang paling berat, maut. Maut itu, sengat maut itu apa? Dosa. Upah dosa adalah maut dan mati, sudah. Makanya saudara, dalam hidup ini kita harus menghindari apa, spirit ini yang berbisa. Dan yang paling mematikan ini adalah dosa. Jadi kita ini membuat keputusan melangkah ini, kita ini dosa enggak? Ini dosa loh saudara. Kalau kita tahu ini salah dan kita melanggar, itulah namanya pemberontakan.
Makanya dikatakan pemberontakan itu seperti dosa bertemu yang langsung membuka akses kepada kuasa gelap. Jadi sifat spirit ini adalah berbisa. Makanya kita perlu apa? Waspada. Rasul Petrus berkata, berdoa dan berjaga-jaga. Yang kedua, saudara, itu pendusta. Kalau bicara spirit ini, spirit dusta. Dusta ini, bukan terang-terangan, saudara. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Membuat trap jebakan. Sekian minggu kita belajar tentang motif. Ini yang namanya motif. Pendusta. Seandainya Elimelek tahu akhirnya seperti itu, nah ini kan jebakan. Dari mana? Lapar. Maka saya kan paling gak suka orang alasannya karena belum makan dan ingin makan. Nah, ini sejak pertama pelayan kalau sampai gak ikut ibadah dan makan, gak usah main. Kenapa? Orang kalau belum bisa menyalipkan perutnya, saudara, makanan. Makanya sekarang ada tutup mulutnya terus. Supaya apa? Dari mulut ini, saudara, berbahaya. Makanya bisa keluar nih. Ini dusta. Mazmur 58 ayat 3. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Nah ini saudara, kita lihat di sini dikatakan pendusta. Jadi sifat spirit ular tedung ini, saudara, dikatakan pendusta-pendusta yang telah sesat sejak dari kandungan. Artinya ini spirit dusta ini kan diwariskan, saudara. Makanya kalau kita melihat anak-anak itu bisa dusta, itu adalah warisan dari kakeknya, dari orang tuanya yang suka dusta. Dan ada orang tua, kamu kok sudah bisa bohong, pinter ya? Loh, ini orang tua anak bisa bohong, pinter. Hanya orang itu lebih senang mendengarkan kabar burung daripada kabar kebenaran. Dia ular tedung tuli yang menutup telinga. Makanya ular ini kan sebenarnya kan tuli, saudara. Jadi hati-hati ini, saudara. Ini makanya di sini dikatakan pendusta. Sudah ingat kisahnya di Taman Eden? Itu iblis, ya, katakan ular ini, itu menyesatkan dengan lidah dusta. Jadi dusta. Tapi ini ular tedung ini dikatakan tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah. Jadi mau dinasihati dengan keras, mau diwas, ora mudeng. Pokoknya aku ram mudeng gitu, saudara. Itu kalau orang ketemu pokoknya ini kena di telinganya ada ular tedungnya itu. Bahkan pembaca mantra yang pandai lewat saja dinasihati. Makanya saya dulu sering kali bapak saya berkata, wah, anak-anak ini sekarang ini dinasihati orang tua, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya baru ngerti ternyata di dalamnya ada ular tedung. Sekalipun dibacain mantra. Makanya saudara, anak-anak ini selain didoakan tuh ini dinasihati sejak kecil.
Nah kalau sudah besar, wah susah. Karena anak ini kan diberi teladan. Orang tuanya malas ke gereja, anaknya pantas. Jadi jangan salahkan anaknya. Orang tua ini teladan. Saudara mau mencetak apa itu tergantung saudara. Makanya kalau anakku suka mau ya orang tua ya malas. Gak mengutamakan Tuhan anakku itu. Ya bodoh orang tuanya pasti. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mana kecuali apa saudara? Buah yang dibawa kalong saudara kan. Bawa makan sedikit. Tapi kalau buah jatuh, kalau udah jatuhnya jauh itu sudah nggak utuh. Kita lihat lagi saudara. Makanya di Mazmur ini kan, kita ini orang benar, orang yang intim dengan Tuhan. Ada sebuah janji. Di ayat 13 ini dikatakan begini. Dari ayat 6 ya. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka. Ayat 6 pasal 58. Dengan mulutnya patahkanlah gigi geligi singa-singa muda ya Tuhan. Ayat 13 pasal 91. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi singa dan ular tedung. Jadi saudara kita ini kenapa mesti waspada? Makanya cara satu-satunya untuk terhindar dari dusta ini, ular tedung, ini adalah intim dengan Tuhan. Waspada. Yang ketiga ini, saudara, penghasut atau dengan menggunakan tipu daya. Wah sekarang ini kalau hidup nggak tipu-tipu mana ada. Gitu, saudara. Timbangan ditipu, yang ukuran ditipu. Dan yang ketiga ini penghasut. Ini hasutan, ini bahaya saudara. Ayat Mazmur 140 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpan biduan Mazmur Daud, luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari penghasut perang. Ya, dan setiap hari menghasut perang ya. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Selah. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan yang bermaksud menjatuhkan aku. Ini doa saudara. Banyak orang itu berpikir doa suka untuk kepentingan enggak. Kadang-kadang kita masih berdoa ya, menghancurkan setiap niat jahat sesama. Karena niat jahat itu bisa dibalut, dikemas dengan hasutan. Minta yang namanya dibebaskan dari para penghasut. Orang itu kan gampang hasutan, dihasut dengan apa saudara? Dengan makanan. Dan apalagi orang-orang yang kurang kasih sayang itu sudah paling gampang dihasut dengan apa? Kata-kata manis. Diterbuai gitu. Apalagi wanita. Makanya wanita ini kan selalu ingin menggunakan sepatu haknya tinggi ya kan? Kenapa? Gak pede kalau pendek. Jadi artinya apa saudara? Ini kadang-kadang karena apa? Sejak kecil itu didikan neneknya, orang kasih sayang ini bisa jadi. Kalau mau makan aja harus dibombong-bombong, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Saudara saya kasih tahu ya, makanan yang manis itu membuat saudara itu diabetes. Orang kalau diabetes itu, ya saudara, orang didikan karena dipuji-pujian, dibombong.
itu lama-lama anak ini jadi diabetes. Sehingga apa? Orang diabetes ini sudah tangguh, sudah kuatannya gede. Jadi apa-apa harus di manis, kan udah manis, kan lemes. Biasa dengan kata-kata manis. Kalau kena kata-kata pahit sedikit, wah, padahal orang Melayu itu begini cara didiknya. Kalau kamu sayang itu dibuang-buang. Kalau benci ditimang-timang. Makanya orang-orang suku Melayu itu, orang anak cucu itu merantau sana gitu. Kenapa dibuang? Supaya apa? Dia ini menemukan hidup. Orang Jawa ikut-ikutan, suruh anaknya lulus sekolah dibuang jauh. Sana kamu merantau. Gitu. Jadi saudara, kita ini mesti waspada terhadap hasutan, terhadap sanjungan. Ini tipu daya, saudara. Ini batu. Kalau ditaruh di atas kasur namanya apa? Hah, Mas Mat? Tahu? Batu ditaruh di atas kasur namanya apa? Batu. Ditaruh di dalam kulkas namanya apa? Batu. Ditaruh di comberan namanya apa? Batu. Maka Tuhan Yesus berkata, aku akan menjadi batu-batu ini bicara. Banyak orang Kristen ketika di posisi rendah, aku ini siapa Tuhan? Ya kan? Berubah-ubah, tempat itu berubah situasinya. Saudara kok kalah karo batu? Pas berkat banyak sumeh, pas PHP, PDB, pendapatan prediksi penurunan, situasinya berubah. Batu tidak pernah berubah, mau di gunung, mau di kali, mau di mana saja tetap batu. Ini saudara, batu itu di mana tetap batu. Saudara mau cuci bersih, ya, kemudian dimasukkan di dalam kulkas itu, tetap batu, saudara. Kan banyak orang Kristen ini kan perlu banyak belajar. Kayak cerita sekolah minggu ya. Petrus, Tuhan Yesus berkata kan, ayo semua naik gunung bawa batu. Petrus kan bawa batu kecil. Andreas besar sudah di atas gunung sudah. Sekarang semua batu ditaruh. Aku mau buat batu itu jadi roti. Kaget Petrus. Petrus rotinya kecil. Andreas besar saudara. Dia bisa memberkati teman-temannya yang. Tapi satu kali Tuhan Yesus nggak suruh. Petrus membawa batu besar, bawa naik gunung. Teman-temannya berkata, loh, kenapa mesti bawa batu? Ya siapa tahu Tuhan membuat mujizat. Ditunggu-tunggu, akhirnya kecewa. Kenapa? Tuhan tidak suruh, maka tidak ada mujizat. Saya udah capek-capek, jadi ujung-ujungnya apa? Kecewa. Jadi saudara, mari kita belajar. Jangan terjebak dengan hasutan, tipu daya. Kita mesti mematahkan yang niat jahat manusia. Saya pernah satu kali, tahun-tahun 2000 sekian, ada seorang ibu pendoa di Jakarta. Dan ini kenalan satu anak muda di Jogja, Melvin. Ajak kami berdoa di Getsemani Malta. Dan dia nawari pelayanan di Jogja, saudara. Di Jakarta. Pak, tempat sudah ada, jemaat sudah ada. Pak Bambang pindah saja dari Magelang. Kami akan support dan kami akan dukung. Saudara, saya sembahyang dulu. Itu hasutan. Saya tidak tertarik ke Milo tembaga. Karena kiloannya itu hanya sementara.
saya gini, saya harus ngerti panggilan hidup saya. Banyak orang nawari bisnis ini, investasi, saya nggak tertarik. Saya ngerti panggilan hidup saya. Maka saya berjuang setiap hari itu mematahkan setiap hasutan. Awalnya sepertinya baik, seperti anggur yang merah elok warnanya manis, tapi airnya itu akan memakut seperti ular, seperti budak bisa. Jadi tahun ketiga pelayanan ini saya sudah sempat blank. Sebelum tahun ketiga, tahun kedua, ada penawaran saya sekolah di Malaysia, saudara. Wah, tinggal saja pelayanan. Tapi karena gembala sebelumnya kan melarikan diri, itu masih bakal jemaat masuk dalam perintisan. Udah melarikan diri, masa saya ikut melarikan diri juga? Nanti dipikir wah Magelang itu angker, kayak apa namanya, banyak duitnya, gawat, liwat-liwat, ya. Karena ada gunung Tidar. Saudara, malah saya sedang dalam pergumulan, datang hamba Tuhan dari Malaysia. Ditegur saya, kamu mau melarikan diri ya? Kaget saudara. Kau tahu? Saya mau ke Malaysia sekolah, dia orang Malaysia datang. Dan akhirnya dapat gedung Yesus. Kadang-kadang hasutan, saudara, itu memberi gambaran yang bagus. Manusia ini tidak tahu hasil akhirnya. Makanya kita ini perlu berdoa menguji sesuatu, mematahkan setiap rancangan jahat di dalam setiap hati manusia. Maka saya bilang, orang memberkati aku kembali jadi berkat buat mereka, tapi orang melepaskan kutuk sampai anak turun. Nah, mana ada janji Tuhan? Janji Tuhan berkata, orang yang memberkati kamu aku akan berkati, orang yang mengutuki engkau aku akan kutuki dia. Kita perlu menghancurkan setiap hari ya rancangan jahat yang menghasut-hasut perang, mematahkan setiap niat jahat sesama manusia. Itu spirit ular beludak, saudara. Kita tidak tahu kapan bisa memakut kita. Paulus itu dipakut tangannya itu, dia tidak lihat tiba-tiba, kaget dia. Dan itu datangnya tiba-tiba. Saudara mungkin bukan saudara yang dipakut. Karena di dalam Kejadian 49 itu yang dipakut itu kuda. Kalau kaki kuda dipakut, ya penunggangnya apa? Jatuh. Maka saya kan anak-anak stafnya murnikan terus, tak bersihkan motifnya. Kenapa? Kalau memang sudah nggak habis, keluar saja, nggak sepakat. Kenapa? Ini kalau penunggangnya itu dipakut ular beludak, saya ikut tumbang, saudara. Pendoa-pendoa yang nggak serius nggak usah jadi pendoa. Kalau pendoa ini kepakut semua, saudara. Kenapa? Sasarannya itu penunggangnya, sasarannya itu visinya Tuhan yang ada di gereja ini. Jembatan antara itu adalah pelayan-pelayannya nih yang akan dipakut ular beludak. Dan ini sesuatu yang serius. Banyak orang menyepelekan tentang visi gereja, menyepelekan tentang ibadah. Makanya penting. Kita lihat lagi Roma juga sini. Roma 3:13. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Ini hasutan. Makanya kalau melihat orang lidahnya merayu-rayu, ini kamu lalu tedung kamu, itu hanyalah dari hadapanku dalam nama Yesus. Bibir mereka mengandung bisa. Kita lihat lagi ya, Ulangan 32 ayat 33. Anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras dan ganas.
Ini mereka ini siapa? Ini bicara tentang siapa? Ulangan 32 ini. Ini nyanyian Musa ini bicara tentang Mesir, saudara. Kedua 33. Dari ayat 32. Sesungguhnya pohon anggur mereka berasal dari pohon anggur Sodom dan dari kebun-kebun Gomora. Buah anggur mereka adalah buah anggur yang beracun, pahit gugusannya. Air anggur mereka adalah racun ular dan bisa ular tedung yang keras, ganas, matikan. Makanya kan kemarin doa pengerja belajar kan, orang Yehuda ini, singa-singa Yehuda ini, wah, nyari pertolongan ke Mesir. Ini Mesir ini adalah bisa ular tedung, mencari pertolongan ke dunia. Orang-orang dunia, orang-orang yang tak kenal Tuhan. Ini sebenarnya sedang apa? Bergaul dengan ular tedung. Kemudian Amsal 23, hukum sebab akibat. Dan biasanya sebab itu nggak terasa, pelan ya. Orang contohnya begini ya. Awalnya karena telat makan terus jadi kebiasaan nggak makan telat, lama-lama ya kan? Awalnya itu nggak terasa. Ini yang namanya hasutan. Makanya dikatakan ayat 31 Amsal 23, jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengkilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan nikmat. Jadi pertama itu pelan, ketika orang melihat bisa terjebak, kemudian menarik warna, kemudian mengkilau, ya, terpesona dan akhirnya terperdaya, dihasut oleh anggur. Kemudian mengalir masuk dengan apa? Nikmat. Tetapi kemudian memakut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Wah, ini kita lihat cepat saja. Ular beludak ini, saudara, kita lihat berarti kesimpulannya apa? Ular beludak ini adalah analogi atau gambaran, ya. Gambaran orang-orang yang apa? Gambaran sesuatu yang jahat, licik, gambaran tentang tipu muslihat, sesuatu yang lihai gitu ya, karena bisa menyusup. Kalau di dalam Matius 3 ini ayat yang ke-7, saudara, ini bisa ular ini lewat orang-orang Saduki dan orang Farisi. Karena di ayat 7 dikatakan pada waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka Allah yang akan datang? Saudara, orang Farisi ini orang-orang golongan orang yang beragama, tetapi ya, dia masih memasukkan unsur tradisi. Makanya Kristen yang tradisi golongannya Farisi. Orang Saduki ini garisnya lebih keras, tetapi kesesatannya di mana? Orang Saduki itu tidak percaya kebangkitan. Dia memang tidak memasukkan tradisi ke dalam ibadahnya, tapi dia tidak percaya kebangkitan, tidak percaya malaikat, ya kan? Ini bedanya. Ini ragi, hati-hati. Ragi Saduki, ragi Farisi. Kemudian di dalam Matius 12 ayat 34,
hai kamu keturunan ular beludak. Ini Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kemudian yang terakhir, Matius 23:33. Hei kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Ini bicara tentang orang-orang fasik, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Kemudian dalam Lukas 3:7 yang terakhir, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Ini juga sama, saudara, bicara tentang orang Farisi. Jadi saudara, spirit ini bisa merasuki siapa saja. Makanya kita ini waspada. Spirit ular beludak bisa lewat situasi, lewat teman baik, lewat ahli-ahli Taurat, ahli Farisi, lewat apa yang kita dengar. Makanya kita ini perlu berdoa, mematahkan setiap niat jahat, setiap penghasut. Karena orang itu kan gampang biasa. Orang kalau kekurangan kasih sayang, dikasih permen gula-gula saja udah